wabarakatuh. Saya Nisa Astuti, kelas E Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan dari perekonomian yang ada di perekonomian Indonesia, kondisi perekonomian Indonesia yang terjadi pada saat ini, yang apalagi saat ini kita rasakan, yaitu COVID-19, sebuah siklus di mana semua masyarakat umum dari kelas bawah sampai kelas atas atau masyarakat umum sampai dengan tingkat pemerintahan terkena dari dampak tersebut. Lalu mari kita flashback dulu pada tahun 2008. Mungkin kalian masih teringat dengan memori peristiwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada kala itu. Pada saat itu, krisis ekonomi Indonesia pada tahun 2008 menurun karena adanya PDB atau produk domestik bruto yang merosot begitu tajam. Namun, jika kita kaitkan pada peristiwa 2008 dengan sekarang, masih dinilai cukup aman karena pada semua sektor publik di penjuru tersebut masih berjalan begitu normal. UMKM terus beroperasi setiap hari dan BUMN, BUMD masih tetap berjalan dengan baik. Akan tetapi, pada saat COVID-19 masuk ke Indonesia, nilai ekonomi Indonesia terus menurun. Dari masyarakat bawah sampai level teratas merasakan dampak tersebut. Maka dari itu, pemerintah mulai dari perekonomian, pendidikan, dan keagamaan, pemerintah melakukan pelaksanaan disebut WFH atau work from home yang sering kita ketahui tersebut. Hal ini menyebabkan perekonomian di Indonesia begitu berbeda pada tahun 2008. Lalu kebijakan apa saja yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi ke depan? Pertama, dengan adanya penundaan dapat membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Keberlangsungan industri sangat penting untuk mengatasi terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pemerintah juga telah mengantisipasi keadaan kabel ini dengan berbagai kebijakan yang relevan, seperti relaksasi aturan impor untuk bahan baku pembuatan alat kesehatan, intensif fiskal dan prosedural, dari segi kepabeanan dan cukai juga dilakukan pemerintah untuk mereduksi dampak pandemi COVID-19 ini yang terdiri atas larangan sementara atas ekspor alat kesehatan, relaksasi free alongside shift, pembebasan cukai alkohol dalam rangka penanganan COVID-19, relaksasi izin impor untuk alat kesehatan, relaksasi PPh impor untuk perusahaan, kemudahan impor untuk tujuan ekspor, lalu percepatan layanan online untuk penanganan COVID-19, relaksasi pelunasan cukai dan produksi rokok, percepatan logistik dengan sistem nasional, logistik ekosistem atau NLE, dan relaksasi penjualan lokal dari perusahaan KB atau KIT. Komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal, pengelolaan utang yang prudent, dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi Indonesia yang menjangkit pada saat ini bahkan seluruh negara mengalami nasib yang sama karena terdampaknya COVID-19. Banyaknya spekulasi publik yang memperkirakan sampai kapan situasi ekonomi seperti ini akan terjadi. Ada yang berasumsi sampai tahun 2022 ekonomi suatu bangsa baru bisa pulih. Namun ada juga yang mengatakan sampai akhir tahun nanti dan seterusnya. Nah,
Jika membahas dampak dari sisi positifnya, negara adidaya terbesar Amerika Serikat dengan jumlah pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi mampu ditumbangkan dengan COVID-19. Bahkan secara terus terang, pada saat First Amerika pun meminta pertolongan kepada negara-negara lainnya. Hal ini yang menjadi bahan pembuktian bahwa dalam kondisi seperti ini, seluruh negara harus siap membangun perekonomiannya mulai dari awal atau dari nol, tak kecuali negara manapun itu. Momentum yang bisa dikatakan emas inilah Indonesia untuk saat ini bisa bangkit dari keterpurukan, berupaya membuktikan kepada seluruh negara di dunia bahwa Indonesia sejatinya adalah negara yang patut diperhitungkan dalam segala bidang, negara yang unggul. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Amerika sudah mencabut status negara berkembang Indonesia. Inilah peluang besar bagi bangsa ini untuk terus maju, berkembang, dan saya yakin beberapa tahun yang akan datang, negara ini pun mampu menjadi negara terdepan bagi negara-negara yang lainnya. Jadi, agar perekonomian kembali normal, 72,5% berpendapat dibutuhkan desain perekonomian dan bisnis dengan berbagai langkah, terutama refocusing sektor prioritas, dan yang kedua adalah pendayagunaan teknologi. Sektor prioritas perekonomian nasional di masa depan disarankan pada bidang pertama, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan 66,7%. Kedua, industri, pertanian, pangan 44,4%, serta perdagangan retail dan perdagangan lainnya 42,6%. Jadi perubahan drastis perekonomian Indonesia yang terjadi pada saat ini, kita perlu menyelesaikan diri kalau ingin tetap bertahan. Jadi sudah saatnya kita menata ulang bangun perekonomian nasional dengan mengupayakan tercapainya keseimbangan bisnis yang mengikutsertakan pelaku usaha kecil dan generasi muda sebagai pemain utama perekonomian nasional yang mendayagunakan teknologi dalam rangka mencapai daya saing dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dari segi kepabeanan dan cukai juga dilakukan pemerintah untuk mereduksi dampak pandemi COVID-19 ini yang terdiri atas larangan sementara atas ekspor alat kesehatan, relaksasi free alongside shift, pembebasan cukai alkohol dalam rangka penanganan COVID-19, relaksasi izin impor untuk alat kesehatan, relaksasi PPh impor untuk perusahaan, kemudahan impor untuk tujuan ekspor, lalu percepatan layanan online untuk penanganan COVID-19, relaksasi pelunasan cukai dan produksi rokok, percepatan logistik dengan sistem nasional, logistik ekosistem atau NLE, dan relaksasi penjualan lokal dari perusahaan KB atau KIT. Komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal, pengelolaan utang yang prudent, dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi Indonesia yang menjangkit pada saat ini, bahkan seluruh negara mengalami nasib yang sama karena terdampaknya COVID-19. Banyaknya spekulasi publik yang memperkirakan sampai kapan situasi ekonomi seperti ini akan terjadi. Ada yang berasumsi sampai tahun 2022 ekonomi suatu bangsa baru bisa pulih. Namun ada juga yang mengatakan sampai akhir tahun nanti dan seterusnya. Nah, jika membahas dampak dari sisi positifnya, negara adidaya terbesar Amerika Serikat dengan jumlah pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi mampu ditumbangkan dengan COVID-19.
Bahkan secara terus terang, pada saat First Amerika pun meminta pertolongan kepada negara-negara lainnya. Hal ini yang menjadi bahan pembuktian bahwa dalam kondisi seperti ini, seluruh negara harus siap membangun perekonomiannya mulai dari awal atau dari nol, tak kecuali negara manapun itu. Momentum yang bisa dikatakan emas inilah Indonesia untuk Amerika Serikat dengan jumlah pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi mampu ditumbangkan dengan COVID-19. Bahkan secara terus terang, pada saat First Amerika pun meminta pertolongan kepada negara-negara lainnya. Hal ini yang menjadi bahan pembuktian bahwa dalam kondisi seperti ini, seluruh negara harus siap membangun perekonomiannya mulai dari awal atau dari nol, tak kecuali negara manapun itu. Momentum yang bisa dikatakan emas inilah Indonesia untuk saat ini bisa bangkit dari keterpurukan, berupaya membuktikan kepada seluruh negara di dunia bahwa Indonesia sejatinya adalah negara yang patut diperhitungkan dalam segala bidang, negara yang unggul. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Amerika sudah mencabut status negara berkembang Indonesia. Inilah peluang besar bagi bangsa ini untuk terus maju, berkembang, dan saya yakin beberapa tahun yang akan datang, negara ini pun mampu menjadi negara terdepan bagi negara-negara yang lainnya. Jadi, agar perekonomian kembali normal, 72,5% berpendapat dibutuhkan desain perekonomian dan bisnis dengan berbagai langkah, terutama refocusing sektor prioritas, dan yang kedua adalah pendayagunaan teknologi sektor teknologi. Sektor prioritas perekonomian nasional di masa depan disarankan pada bidang pertama, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan 66,7%. Kedua, industri, pertanian, pangan 44,4%, serta perdagangan retail dan perdagangan lainnya 42,6%. Jadi perubahan drastis perekonomian Indonesia yang terjadi pada saat ini, kita perlu menyelesaikan diri kalau ingin tetap bertahan. Jadi sudah saatnya kita menata ulang bangun perekonomian nasional dengan mengupayakan tercapainya keseimbangan bisnis yang mengikutsertakan pelaku usaha kecil dan generasi muda sebagai pemain utama perekonomian nasional yang mendayagunakan teknologi dalam rangka mencapai daya saing dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Terima kasih, dan saya minta maaf kalau ada salah kata dalam penjelasan saya kali ini. Semoga bisa dicerna, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.